Tuhan akan menyatakan kuasanya, kasih dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita awali ibadah kita, kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau selidiki hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami datang membawa kerinduan kami. Kami membawa hati kami, jiwa kami, tubuh kami Tuhan. Menghadap Engkau, menghampiri Engkau Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan menyukakan hati-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat memberikan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara dulu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dalam hidup kami. Hidup berkenan bagi Tuhan. Hidup menyukakan Tuhan. Itulah sebabnya kami ada hari ini di rumah Tuhan. Ingin mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Yang amin, 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 amin. Oh, nyanyian puja dan pengagungan, katakan dari dasar hatimu, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar tentang hidup kami. Oh, Jesus,
dari awal, kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, kami bermazmur bagimu hari ini Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain dekat dengan Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, nyanyian puja dan pengagungan kami naikkan bagimu Tuhan. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena hanya jemaat Tuhan saja katakan, inilah yang. Amin. Setiap waktu, bagaimana kami harus berkenan bagi Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk layak di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan bagiku Tuhan. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, inilah yang. Rasakan Tuhan menjamah hatimu pagi hari ini. Rasakan Tuhan mengubahkan hidupmu. Kepadamu, biarlah manis Tuhan, biar hatiku bersuka. Setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, kau
Mari kita naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Sebab dialah satu-satunya yang layak disembah. Sebab dialah satu-satunya yang setia. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, tidak ada yang lain. Haleluya. Oh, kami naikkan sembah bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Sembahnya bagi-Mu, sembahnya bagi-Mu Tuhan. Naikkan penyembahan yang terbaik yang Kau miliki. Persembahkan bagi Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kesetiaan-Mu. Shabalabalaba. Oh, oh. Yes, Lord. Sharalabalala. Biarkan Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Shikaralabata shikinalab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 a. Sharalabalabalabalabalabalabalabalaba. Sembah Dia. Dari hatimu sembah Dia. Haleluya. 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 Jesus, ialah baladalamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sampai hari ini Tuhan, kami melihat hanya Engkau-lah satu-satunya yang setia dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kesetiaan-Mu adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku mau
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kami akan selalu bersyukur Bapa. Anugerah-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami ya Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Katakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita, Raja dan segala Raja. Haleluya, terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan. Engkaulah alasan kami ada pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah yang kami agungkan, Engkaulah yang kami sembah di tempat ini ya Tuhan. Nikmatilah pujian kami, nikmatilah penyembahan kami. Kiranya menjadi dupa yang menyukakan hati-Mu di sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak, bersuka cita karena pertolongan dan perbuatan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Mau bersuka cita bersorak bagi Tuhan, amin. Haleluya, salami dulu sebelah kanan kirinya, katakan Tuhan baik bagimu, haleluya. Haleluya, Tuhan baik bagi kita, amin. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, haleluya. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada. Amin. Takkan patah semangatku. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yang bersukacita katakan amin. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Kita masih mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kita katakan kepada Tuhan, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang telah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang telah waktunya, amin, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan, amin. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang telah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, amin, sampai setiap lutut berteduh, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Raja, Dia segala raja. Raja
Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Dia Raja sampai selama-lamanya, amin. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya, kita persiapkan persembahan kita. Kami mengundang yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan sehingga layak di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan tangan-tangan yang berkorban. Karena kami tahu Tuhan semua yang kami miliki sumbernya datang daripada Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati. Lewat berkat yang kami terima kami juga boleh menjadi berkat. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam rencana-Mu. Hidupku alam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sekali lagi katakan, sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya, kami bersyukur, kami naikkan sembah kami. Terima kasih. Ya Rabasika Rabasandi. Haleluya. Ya Rabasika Hosana bagimu Tuhan. Kami naikkan sembah sujud kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kebahagiaan dan kemurahan-Mu lah yang ada pada kami hari ini. Kalau kami ada di tempat ini memuji dan menyembah-Mu, itu karya-Mu ya Roh Kudus. Kau berkarya sempurna dalam hidup kami, membawa kami dari sukacita, damai sejahtera. Dalam kehidupan kami beroleh kebahagiaan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba, ini kami anak-anak-Mu yang memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Karena kami percaya setiap firman yang kami dengar akan menetap di hati kami, akan bertumbuh dan berbuah di dalam loh hati kami, sehingga hidup kami diperbaharui oleh firman Tuhan, dan kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu, ya Allah, ya Bapa kami. Ajar kami ya Roh Kudus mengerti maksud dan tujuan-Mu dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, beri kami kemampuan untuk fokus, beri kami kemampuan untuk mengerti, sehingga apapun yang kami dengar hari ini, itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya kemuliaan-Mu terpancar Tuhan di tempat ini. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam bagi kita semua. Salam, apa kabar? Luar biasa. Kita langsung buka Alkitab kita di Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul firman Tuhan hari ini, khotbah firman Tuhan hari ini tentang apa itu? Tuhan atas hari Sabat. Sebenarnya saya mau buat kemarin temanya itu Tuhan dan agama, ya, Yesus dan agama. Kata Maica terlalu ekstrim katanya, nggak apa-apa lah. Tapi kita akan lihat. Matius 12 ayat 1 sampai 8. Nah, bisa di situ? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, di stay aja di apanya, di PowerPoint-nya aja Grace. Biar kita semua baca Alkitab yang di tangan kita hari ini ya kan. Oke, nggak apa-apa, stay aja di firman apanya, di PowerPoint-nya tadi, di presentasinya. Kita buka Matius 12 ayat 1 sampai 8, ini tentang sebuah kejadian di mana Yesus ini diperhadapkan dengan suatu peristiwa yang saling bertolak belakang, ya. Di sini dikatakan, nanti saya baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu baca di ayat yang kedua, saya ganjil, nanti Bapak Ibu ayat yang genap, nanti kita berakhir di ayat yang ke-8. Sudah menemukan semua? Ya. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Oh, pada ngantuk Mas ini. Coba lirik kiri kanan dulu. Coba salam kiri kanan dulu. Saya mau fokus bersama Tuhan. Saya mau fokus, coba. Lihat lu kiri kanan, udah ngantuk yang sebelah kita. Coba bilang, Bang, Pak, Kak, fokus di dalam Tuhan, ya kan? Coba dulu. Oke, kita buka. Sudah, saya akan baca ayat pertama. Pada waktu itu, pada hari Sabat. Perhatikan ya, hari Sabat Yesus berjalan melewati ladang gandum karena lapar.
Wah, Tuhan Yesus juga manusia, dia bisa lapar. Murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat 2 silakan. Jawabnya kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Ayat 4. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Sama-sama kita ulangi, 2, 3, ya 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. 7. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang kau kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas atau Tuhan atas hari Sabat. Ya. Dalam perikop ini ada sebuah peristiwa di mana ada ketegangan, ada perdebatan antara konteks tradisi, konteks ibadah, konteks kebiasaan, adat istiadat, dan kehadiran kerajaan Allah yang diwakili oleh Tuhan Yesus di sana. Ya, ada sebuah adat istiadat yang dianut, yang dipakai, yang dijadikan agama oleh bangsa Yahudi tentang hari Sabat. Semua tahu apa yang kita bicarakan tentang hari Sabat? Ya, sesuai dengan hukum 10 perintah Allah, hari Sabat ini perintah nomor berapa? Nomor Gak ada yang tahu, nomor 3. Nomor 4, hormatilah ayah dan ibumu. Nomor 5. Oke, ini perintah. Ini perintah Tuhan. Dan dijadikan adat istiadat bagi orang Yahudi. Kalau hari Sabat, sampai sekarang, kalau sudah pernah perjalanan ke Israel, coba angkat tangan. Belum ada. Sama kita, nanti kita sama-sama semua ke sana ya. Amin. Yerusalem baru tapi ya kan. Kalau di Yerusalem, di Israel sekarang, kalau setiap hari Minggu, jangan harap Bapak Ibu itu menemukan orang jualan. Tidak ada. Bahkan di hotel-hotel itu liftnya dibuat otomatis. Karena pada hari Sabat, bangsa Israel ini sangat keras, sangat kaku, sangat streng. Mereka melaksanakan yang namanya perhentian sementara. Dia tidak bekerja, tidak memasak, ya kan? Ya sama kayak kita, hari Minggu nggak masak, cuma kita BPK, ya kan? Haleluya, ya kan? Tidak, mereka tidak bekerja sama sekali. Dan itu menjadikan sebuah adat berlaku keras di lingkungan bangsa Yahudi atau Israel. Ya, next. Apa yang terjadi di ladang gandum ini? Ya, di sana murid-murid Yesus memetik bulir gandum karena mereka lapar. Manusiawi. Tuhan Yesus manusiawi, mereka butuh kebutuhan paling dasar dari kehidupan manusia itu tentang makanan. Artinya kalau tidak makan, ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan mereka. Amin. Karena kalau kita tidak makan, ada sesuatu kebutuhan yang paling dasar yang kita tidak penuhi, itu bisa mengakibatkan tubuh kita lemas, kita bisa mungkin jatuh pingsan, ada sebagian orang yang menderita GERD, ada yang asam lambung, segala macam itu bisa terjadi ketika kita lapar. Dan orang-orang percaya, kebutuhan paling dasar dari kehidupan manusia itu adalah tentang makan. Ya, ini yang terjadi. Bagi orang Farisi ini bukan sekedar soal makanan. Mereka ini berusaha mencari celah bagaimana mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Di sana dikatakan ada sebuah kegiatan dilakukan yang melanggar hukum adat, yang melanggar adat istiadat, yang melanggar namanya ibadah mereka. Ada sebuah aksi di sana memetik dan memanen. Ini sangat
sangat disalahkan di lingkungan adat peristiadatan orang Yahudi. Karena mereka merajuk kepada 10 perintah Allah. Dan mereka bereaksi, mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus ini berdosa. Tuhan Yesus ini melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, dengan motifnya kebutuhan dasar manusia bertemu dengan kekakuan aturan atau adat istiadat. Next. Ada 3 lapis tuduhan orang Farisi ini. Yang menuduh bahwa Tuhan Yesus ini berdosa terhadap hukum Tuhan. Yang pertama, pelanggaran hukum. Ya, menganggap aktivitas memetik gandum sebagai bentuk panen. Karena pada masa itu Yahudi, orang-orang Israel itu tidak pernah melakukan panen di hari Sabat karena itu berdosa. Karena itu dosa besar mendatangkan kutuk, nanti dibaca di kitab Imamat. Ya. Yang kedua, melanggar tradisi nenek moyang. Ya. Tuhan Yesusnya tidak peduli dengan nenek moyangnya yang telah melakukan hal-hal serupa. Wah, 3. Yang terakhir, gagal sebagai seorang guru karena membiarkan murid-muridnya itu melakukan perbuatan dosa. Ini tuduhan orang-orang Farisi. Nah, jangan kita seperti orang-orang Farisi. Amin. Jangan kita menghakimi orang lain. Next. Tapi memang Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia menjawab tuduhan, segala cobaan, tuduhan itu dengan firman. Ya kan? Ingat waktu Tuhan Yesus di padang gurun ketika dicobai oleh iblis, ketika dia dikatakan begini, ayo ubahlah batu ini menjadi roti, dia tidak jawab, sana. Enggak, dia bilang, hai iblis, bukankah ada tertulis? Itu kerennya Tuhan kita. Ya, itu kerennya Tuhan kita. Jadi memang iblis itu katanya itu adalah penuntut. Apa istilahnya? Pendakwa. Kau salah. Kau berdosa. Satu-satunya cara untuk bisa membela hidup kita hanya melalui firman. Enggak bisa lewat tulang kita yang jenderal, enggak bisa. Enggak bisa lewat namburu kita yang bupati, enggak bisa. Satu-satunya cara untuk melawan dakwaan iblis itu diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah lewat firman. Makanya rajin-rajin baca firman. Sehingga ketika kita tertuduh, ketika kita merasa tersudut, kita ingat firman-Nya. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Mana bisa kalau kau masih berdosa, kau masih tadi berantem di rumah, hari ini kau harus WL, harus membawakan firman Tuhan, harus jadi pemain musik, harus jadi singer. Gak bisa, kata iblis. Firman Tuhan katakan, meskipun dosamu merah, seperti akan putih, seperti ingat firman-Nya. Ketika kita datang sama Tuhan minta ampun, Tuhan itu berperkara dalam hidup kita. Jangan mau disudutkan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia contohkan sama kita karena hidup kita ini adalah terus didakwa oleh iblis. Kau tidak layak, kau bodoh, kau miskin, kau tidak bisa. Tuhan Yesus melakukan hal yang paling tepat ketika dia didakwa oleh orang-orang Farisi. Apa yang dia katakan? Next. Dia katakan gini, ada tertulis. Duh, keren ya. Dia nggak bilang aku nih Tuhan, enggak, padahal itu bisa loh. Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Dia bisa, katanya hilang mulut itu orang Farisi. Giginya pun hilang, bisa. Tapi dia katakan ingin contohkan sama kita ketika kita merasa terdakwa dalam kehidupan kita, ketika kita merasa tersudut dalam kehidupan kita, ingatlah firman Tuhan yang membela kita. Amin. Karena rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Tuhan bilang begini, ada tertulis. Dulu Raja Daud waktu dia kelaparan, dia masuk ke bait suci, dia ambil makanan yang harusnya untuk para imam, dia makan. Itu tidak pernah dihukum. Apa bedanya dengan hari ini murid-muridku? Amin. Bukan cuma satu, oke, ada 2.
Pada masa imam-imam itu imam-imam itu kalau hari Sabat bekerja kok di rumah Tuhan, pakai bahasa sehari-hari ya, mengepel, membersihkan. Itu melanggar firman Tuhan, tapi mengapa mereka tidak dihukum? Keren ya? Jika kita terdakwa, kita merasa tersudut, kita merasa dihakimi, datang kepada firman Tuhan. Datang kepada kebenaran firman Tuhan. Maka hidupmu akan dibela. Tuhan Yesus itu pengacara yang paling baik dalam hidup kita. Amin. Ini kok ada orang hukum di sini ketawa deh ya kan. Dia membela hidup kita. Membenarkan kita. Next. Udah tadi. Udah. Next satu lagi. Ya. Karena di sini ada 13 slide saja. Mungkin kalau 13 kali 2 menit aja satu slide. 26, 30 menit udah selesai ini. Jadi coba salam kiri kanan, cuma 30 menitnya. Coba pertahankan mata kita ya kan. Jangan mengantuk ya kan. Coba salam dulu kiri kanan lah. Coba lihat dulu kiri kanan kita. Ya, fokus hanya 30 menit. Nah lanjut. Di Matius 12 ayat 6 dikatakan begini. Nah ini suatu statement yang luar biasa dari Tuhan. Baca yuk. 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu. Setelah dia membela dengan firman Tuhan. Dia membuat pembelaan dengan kisah dari Taurat firman Tuhan. Lalu dia berkata dengan otoritasnya, dia katakan di sini ada yang lebih daripada bait Allah. Di sini ada yang lebih daripada Taurat itu. Di sini ada yang lebih daripada segalanya. Dia katakan, Yesus adalah bait Allah yang sejati. Segala aktivitas di dalam dia. Dan untuk dia adalah kudus. Amin. Sehingga harusnya segala tata ibadah, segala adat istiadat, agamawi berpedoman kepada aktivitas yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ya kan? Karena dia mengklaim bahwa aku berkata kepadamu di sini ada loh Sang Firman itu. Di sini ada loh Sang Pencipta itu. Lebih daripada bait Allah. Next. Ini kebenarannya. Jadi fokus utama kita di ayat yang ke-7 itu ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, kita katakan beribadah kepada Tuhan, di ayat 7 dikatakan jika kamu mengerti maksud firman Tuhan ini, yang kuhendaki itu belas kasihan, ada kasih di dalam, ada muatan kasih yang mengalir ketika kita datang kepada Tuhan, bukan persembahan, tentulah kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Legalitas yang membutakan mata kita terhadap penderitaan sesama bukanlah agamawi yang diinginkan Tuhan. Bukan. Jangan melegalkan apa yang Tuhan tidak ajarkan. Oh dia belum bisa begini, dia belum begini, dia belum bisa begini. Segala peraturan peradatan, adat istiadat, peraturan agamawi, jangan pernah menghalang-halangi kasih Tuhan datang kepada hidup kita. Katakan amin. Amin. Next. Nah, jadi prioritas dalam sebuah ibadah itu, kita tahu ritual itu, adat itu, ya ibadah yang agamawi itu baik. Tidak ada yang buruk. Tapi fokus kita adalah kepada passion, belas kasihan. Hesed 75%. Kita buat ritualnya, ibadahnya itu 25%. Sehingga Tuhan mencari ketulusan kasih dan empati bukan sekedar kepatuhan terhadap ritual. Saya datang ke gereja karena saya segan sama Ibu Gembala, kemarin datang dia ke rumah. Bukan itu. Saya datang ke gereja karena saya mau bertemu dengan anggota FAK saya. Bukan itu ritual. Tapi saya datang ke gereja karena saya rindu Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ritual, kita butuh ritual. Kita butuh keseragaman. Jadi fungsi ritual, fungsi adat, fungsi kegiatan agamawi itu sebagai keteraturan. Menciptakan harmonis. Kita perlu dan pasti kita butuh. Kalau enggak, main musik tadi bisa berantakan. Pak Ray lagunya Allah Bangkit yang di sini musiknya itu lain-lain, bisa. Semua itu perlu diatur. Tapi yang Tuhan cari itu ketulusan. Next.
Nah, sejarah sedikit, sejarah Sabat itu dimulai ketika penciptaan ya, semua tahu ya, penciptaan hari ketujuh, Tuhan Allah berhenti menciptakan sehingga itu dijadikan sebuah pedoman bagi bangsa Israel sebagai masa perhentian. Dia mengambil hari ketujuh dari penanggalan Masehi, yaitu hari Minggu, ya itu diambil dari kata Santo Domingos, ya kan? Itu dijadikan satu hari di mana mereka berhenti bekerja, berhenti melakukan kegiatan. Bukan berarti berhenti untuk mengasihi, bukan berarti berhenti untuk mengasihi jiwa-jiwa, bukan berarti berhenti untuk menolong orang. Di sana Tuhan katakan berhenti dari segala kegiatanmu, hari kita condong, mari kita fokus, mari kita satu garis untuk melakukan firman Tuhan. Bukan berarti berhenti, kita berhenti tidak melakukan apa-apa atas kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi masa penciptaan itu pola istirahat ilahi bagi kesejahteraan ciptaannya. Ya, masuk kepada periode zaman nabi-nabi itu Taurat 10 perintah Allah, ya, tanda perjanjian pada hari kudus bagi orang Israel. Ketika Tuhan Yesus hadir, Sabat itu merupakan pemulihan. Makna Sabat artinya hari pembebasan. Ya kan? Hari Minggu itu hari kebebasan bagi kita. Bukan saja secara harfiah, apalagi kita yang bekerja, hari Minggu itu hari paling bebas. Karena kita nggak bekerja, ibu-ibu di rumah nggak usah masak, ya kan? Pulang dari sini bisa makan di luar, ada yang pulang dari sini jalan-jalan. Hari kebebasan, lakukan. Yang mau kunjungan ke rumah sakit, kunjungi orang ke rumah sakit. Ada kunjungan yang belum dilaksanakan hari Minggu, pergi kunjungan. Ada amin? Amin, ya pergi. Gak ada batasannya. Dan terkait waktu kekekalan itu perhentian sempurna dalam hadirat Tuhan. Sabat itu dibagi definisinya seturut dengan masa dan zamannya. Next. Waduh, udah 30 menit juga ya. Nah, tujuan agama, tujuan adat istiadat, tujuan Taurat itu baik. Tidak ada yang salah di sana. Sesuai dengan makna dan katanya, agama itu menunjukkan kepada keteraturan. Agama itu diciptakan supaya kita teratur satu sama yang lain. Pola ibadah itu dibuat oleh manusia supaya itu menjadi sesuatu yang teratur. Semua nyanyi sama-sama, semua nyembah sama-sama, semua dengar firman sama-sama, semua teratur dan teratur. Tapi ajaran Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Katakan amin. Ya, ajaran Tuhan Yesus ada yang terbaik, nanti kita akan lihat. Apa ajarannya? Yang pertama, ajarannya akan menyelamatkan. Coba buka Efesus 2 ayat 8-9, satu orang membaca. Efesus 2 ayat 8-9. Tujuan Tuhan menyelamatkan. Kita semua adalah bagian dari misi Tuhan untuk diselamatkan. Ya, yang kedua, tujuan ajaran Yesus itu yang katanya lebih baik itu memperbaharui. Coba dibuka 2 Korintus 5 ayat 17. Dia adalah amin. Yang ketiga, tujuan Tuhan datang kepada kita itu adalah bertumbuh. Coba dibuka sekali lagi Mazmur, dua kali lagi maksudnya, Mazmur 1 ayat 1-3. Ibu-ibu sekali yang baca coba. Ibu-ibu, Ebi.
Amin. Jadi ajaran Tuhan itu beda dengan adat istiadat, beda dengan kegiatan agamawi. Ajaran Tuhan Yesus itu mempunyai tujuan. Yang pertama menyelamatkan, yang kedua memperbaharui, ya, membuat kita menjadi baru, sesuatu yang baru akan ada dalam hidup kita. Yang ketiga bertumbuh, yang keempat berbuah. Ya. Goalnya itu adalah berbuah. Ketika kita benar hidup di dalam Tuhan, orang akan melihat buahnya, itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Ya, semua itu didapat dari yang namanya ibadah. Ibadah yang bagaimana? Kalau orang bilang aku sudah lama ikut Tuhan, aku sudah lama melayani Tuhan, tapi aku tidak melihat hasilnya apa-apa. Coba pertanyakan dalam hidup kita, apa ibadahmu sudah benar? Bagaimana ibadah yang benar? Ya, bagaimana ibadah yang baik? Ibadah yang benar adalah ibadah yang berfokus kepada Tuhan Yesus. Dengan sederhana saya berkata begini, kau boleh menyanyi. Nyanyian yang terbaik, itu bagus. Kita boleh bermazmur, kita boleh menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Kita boleh, itu sangat bagus, akan memperkaya dan membawa kehidupan rohani kita lebih baik. Tapi yang lebih bagus lagi, kita selalu datang kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat apa? Lewat doa boleh. Lewat apa lagi? Bagaimana kita bisa menemui firman? Bagaimana kita bisa menemui Yesus hari ini? Paling gampang katanya di Yohanes 1 ayat 1. Apa katanya? Coba dibuka Yohanes 1, lupa, ada banyak yang lupa nih. Jumpai di sana dia. Dia ada di situ. Coba, ibu-ibu sekali lagi, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ibadah yang terbaik dalam hidup kita. Ibadah di mana memfokuskan kepada firman Tuhan. Amin. Saya banyak melihat ketika saya di kota-kota besar, banyak ibadah-ibadah sudah tidak lagi mengutamakan yang namanya firman Tuhan. Ada yang larut dalam pujian penyembahan, it's okay. Ada yang larut dalam yang namanya bahasa roh, tidak apa-apa. Tapi banyak saya lihat sudah melupakan yang mana firman Tuhan. Firman Tuhan dijadikan porsi yang paling sedikit. Kita berbahagia di tempat ini karena firman Tuhan. Kita jadikan porsi yang terbesar. Karena kita percaya ketika kita baca firman Tuhan, kita menemukan Yesus di sana hadir. Dia menegur kehidupan kita, dia memperbaiki kehidupan kita, dia menyelamatkan kita. Dari mana kita tahu Tuhan kalau kita dari firman? Apa kata firman Tuhan? Firman iman timbul dari baca firman Tuhan. Di sana Yesus hadir. Kita boleh, saya tidak melarang yang namanya adat istiadat, tidak. Bahkan gereja Betani tidak melarang nama itu. Kita tidak se-ekstrim gereja-gereja yang lain yang bakar ulos, bakar baju ini, baju enggak. Itu perlu. Makanya sampai sekarang saya masih menyandang marga saya. Itu perlu. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Karena dia mengajarkan, karena dia punya tujuan untuk membuat kita berubah. Mengubahkan hidup kita. Ibadah kita harus ibadah yang benar. Jangan mau terkecoh. Ya, ibadah yang benar adalah ibadah di mana memfokuskan kepada firman Tuhan. Saya tidak menyepelekan sekali lagi yang namanya pujian penyembahan, tidak. Itu terbaik karena mazmur itu diciptakan Raja Daud karena Tuhan berkenan atas pujian penyembahan. Tapi yang terpenting dalam hidup kita, yang akan memperkaya iman kita itu firman Tuhan. Bangun tidur baca firman. Mau tidur baca firman. Enggak perlu istri kita tahu, enggak perlu suami kita tahu, baca firman Tuhan. Enggak perlu kita umumkan hari ini aku membaca gini lewat Facebook, enggak perlu. Tuhan katakan itu akan terlihat buahnya. Amin. Itu akan dirasakan buahnya. Buahnya kira-kira siapa yang merasakan? Ada sebuah pohon apel. Ya kan? Pohon apel ini berbuah. Kira-kira yang bisa merasakan buahnya ini pohon apelnya atau orang? Orang-orang akan melihat hasilnya. Ada gak perubahan yang signifikan dalam hidupmu? Ada gak sukacita yang mengalir? Kalau ibadah kita adalah ibadah yang berfokus kepada Tuhan. Ya,
Apalagi sekarang ada aneh-aneh ya kan. Jangan lagi berfokus kepada dunia, udah tinggalkan dunia. Tiba-tiba tadi pagi katanya alien itu ada katanya. Saya matikan langsung cek, pusing saya. Kok tiba-tiba ada alien gitu ya kan? Biarlah situ kan gitu kan. Oke, next. Fokus pada ibadah kita. Pertanyaan dan renungan. Nah ini menjadi sebuah sebuah kritisi bagi kita anak-anak Tuhan. Supaya kita gampang memenangkan jiwa. Apakah sabat kita, apakah pola agamawi kita, apakah ibadah kita itu bisa membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus atau justru membebani mereka dengan aturan? Ini question mark. Ya, jangan-jangan kita membatasi orang untuk berbuat baik di sana. Dengan segala peraturan-peraturan yang kita buat. Dan tidak juga saya bilang itu dibebaskan sehingga dosa bisa dilakukan, tidak. Rule-nya tadi adalah 75% kasih. 25% itu tadi ritual. Muatan kasih harus lebih banyak di sana. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengklaim dirinya, aku lebih daripada hari Sabat itu. Fokus sama aku. Pandang aku. Lihat aku. Satu peristiwa lagi yang paling hebat. Kita baca yuk bersama-sama. Kita buka kembali ke Matius 21 sebagai penutup. Udah terakhir, ini paling terakhir. Pas 40 menit. Ini yang paling hakiki. Matius di 21 tadi ayat 9 sampai 14. Yuk kita lihat. 5 menit, oke? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sudah jelas-jelas ini sangat dilarang. Jadi Pak, kalau di Israel itu ada orang sakit pada hari Minggu itu, ya apa boleh buat. Itu memang cara Tuhan katanya untuk membawa dia kepada dia. Ya, tidak ada kasih jadinya. Hilang. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kita baca sama-sama. Nanti saya baca di ayat 9, nanti bantu saya di ayat 10 ya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk rumah ibadat mereka 10. Udah dapat? Matius 12 tadi. Matius 12. Masih satu cerita tadi. Sudah menemukan? Udah ya? Kita baca ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk rumah ibadat mereka. 10. Stoplah, gantianlah kita, sebelah saya. Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia mengambil dan mengeluarkannya? 12. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, orang itu pun mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat, seperti tangan orang lain. 14, 23 ya. Gondok iblis tadi ya kan. Gak bisa didakwanya, gak bisa dicarinya kesalahannya. Wadah, aku bunuh aja lah ini katanya kan. Itu orang gondok, putus asa ya kan. Dicari bagaimanapun cara, Tuhan Yesus menjawab dengan iman, dengan kebenaran, dengan firman. Bahwa yang terpenting adalah kasih. Kasih adalah segalanya. Muatan kita, hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan adalah kasih. Dan fokuslah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang kekal. Dunia ini boleh berlalu, kata firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu kekal abadi adanya. Ya, baca firman Tuhan, ini perlindungan terakhir kita. It is the last defense, perlindungan terakhir kita ketika kita masuk kepada akhir zaman. Baca setiap hari, setiap pagi, apapun itu baca. Firman Tuhan itu seperti buku manual kehidupan kita. Ketika kita membeli satu alat, handphone, dulu zaman saya beli alat elektronik itu ada buku. Di situ panduan hidup kita.
Bagaimana kita mau sukses ada di sana. Bagaimana kita mau berhasil ada di sana. Bagaimana kita mau diberkati ada di sana. Bagaimana kita mau berkenan sama Tuhan ada di sana. Baca dan baca. Jadi setiap hari kegiatan kita adalah membaca firman Tuhan. Berbahagialah kata di Mazmur tadi, orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Siang dan malam. 2 kali minimal 1 hari. Ya, kalau boleh HP-nya di halaman depan dibuat firman Tuhan. Supaya terbaca firman Tuhan. Karena hanya itu Bapak Ibu. Apa yang mau diharapkan dari dunia ini? Ya, tiba-tiba kita bangun tidur yang harga minyak dari 12.000 jadi 29.000. Dari mana masuk akalnya itu coba? Memang gak masuk akal lagi. Bangun tidur tiba-tiba naik lagi dari 26.000. Ya Bang ya, 26.000 ke 29 jadinya kan? Sekarang 29 kan? Dari mana masuk akalnya? Kalau nggak firman Tuhan yang membuat kita tetap waras, tetap berpikir, tetap hidup di dalam Tuhan, bersandar terus kepada firman Tuhan. Jangan terjebak kepada yang namanya sabat. Jangan terjebak kepada namanya adat istiadat. Jangan terjebak kepada namanya pedoman agamawi. Jangan terjebak. Tujuan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia mengatasi segalanya dalam kehidupan kita. 40 menit pas, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan bagi hari Sabat dalam hidup kami. Segala adat istiadat, segala apapun peraturan agamawi kami, segala apapun yang membuat kami Tuhan menghalangi datang kepadamu. Biarlah Tuhan kami mau patahkan itu. Kami hanya tahu jalan keselamatan kami lewat firman-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu kami akan dibenarkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami akan dimerdekakan. Kami akan tetap memandang kepada kemuliaan Allah. Dan jalan kami akan dipenuhi dengan kemenangan. Kemenangan dan kemenangan.